Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Ekspresi Sulianyi sangat tidak sedap dipandang saat dia dengan marah menegur, Paviliun Empyrean kami sedang mengadakan pertemuan, siapa yang mengizinkan Anda masuk? Petik 2. Orang tua itu tertawa, Nona Lianyi, kamu terlalu serius, apa yang Anda maksud dengan menerobos masuk? Paviliun Empyrean dan Kamar Dagang Tianyuan selalu berhubungan baik, mereka telah saling membantu dan bergabung dengan Kamar Dagang yang sama secara langsung. Mertua, Sulianyi mencibir, apakah kalian memaksa saya untuk bergabung dengan Myriad Treasure Store? Petik 2. Toko harta karun yang segudang juga akan menjadi masa lalu, dengan kecerdasan yang mulia, Anda tidak akan dapat melihat situasi dengan jelas, kata Lai Tua. Lebih dari selusin orang di belakangnya mengepung kerumunan, dan niat membunuh dingin yang dipancarkan dari tubuh mereka membuat orang gemetar. Sulianyi sangat terkejut, meskipun apa yang disebut tepi emas dan radians perak tidak kuat, niat membunuh yang menyebabkan jantung seseorang berdebar-debar adalah sesuatu yang diasah dari situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, hanya dengan satu pandangan, orang bisa mengatakan bahwa mereka semua ahli dalam membunuh. Namun, dia masih memiliki ekspresi mengejek di wajahnya saat dia tertawa, Dingsan terlalu sombong, dengan menggunakan skema dan intrik, dia membawa kerugian bagi pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya untuk naik peringkat, cepat atau lambat, orang seperti itu akan dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik dunia, saya malu berhubungan dengannya. Mendesah, lelaki tua itu menghela nafas dan berkata, apakah kamu akan pergi ke paviliun surga pertumpahan darah hari ini? Petik 2, hahaha, anjing tua, kamu terlalu sombong. Sulianyi sangat marah sehingga dia tertawa dan berteriak, barang-barang tingkat rendah ini berani berbicara tentang pertumpahan darah. Jika kamu berani bersikap kasar lagi, jangan salahkan Tuhan ini karena mengirimmu ke barat. Dia mengedarkan energi vitalnya, dan dua sinar cahaya menyembur keluar, mereka terjalin di langit dan mengembun menjadi bunga ungu hitam, warna-warna yang menyihir terus melompat-lompat, dan itu sangat menakutkan. Ekspresi lelaki tua itu sedikit berubah, dia mengepalkan tinjunya dan berteriak, Darren, apakah kamu benar-benar ingin melawan situasi? Situasinya adalah perbuatan manusia, cukup omong kosong, jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Jika saya ingin mengambil alih Paviliun Empyrean 1, saya harus mengisi perut Dingsan sampai rusak. Wajah Sulianyi dipenuhi dengan tekad, dan dia tidak mundur selangkah pun. Para tetua juga bingung, salah satu dari mereka berkata dengan suara yang dalam, Sulianyi, bagaimana kehendakmu bisa mewakili seluruh Paviliun Empyrean 1? Saya tidak setuju untuk melawan perusahaan perdagangan Tianyuan, kami adalah pedagang, apakah kami harus mengorbankan keuntungan kami demi bahaya? Pria ini adalah tetua yang telah mengusulkan untuk tunduk ke perusahaan perdagangan Tianyuan, semua orang memandangnya dengan ekspresi berbeda, masing-masing memiliki pikiran mereka sendiri. Gong Qiaozhen, Sulianyi sangat marah, dia berteriak, kamu telah disuap oleh perusahaan perdagangan Tianyuan. Gong Qiaozhen merasa sedikit bersalah di bawah tekanan yang kuat, tetapi dia masih mengertakkan gigi dan berkata, aku benar, apakah menghentikanmu untuk membawa Paviliun Empyrean ke dalam kutukan abadi sama dengan disuap? Petik 2. Sulianyi menyapu pandangannya ke wajah para tetua, ekspresi mereka berfluktuasi. Seolah-olah hati mereka goyah. Kalaupun kita mau menyerah, kita harus membahasnya dulu sebelum mengambil keputusan, ujarnya marah, kita tidak bisa menyerah di bawah tekanan orang lain, martabat apa yang bisa dibicarakan seperti ini. Kalian semua juga ahli terkenal di dunia, jangan bilang kamu bahkan tidak menginginkan wajah ini. Kata-katanya membuat wajah semua orang memerah, dan kemudian mereka semua marah saat mereka menatap dingin ke arah lelaki tua itu. Ekspresi Gong Qiaozhen berubah dan dia berteriak, para tetua, jangan tertipu oleh kata-katanya, perusahaan perdagangan Tianyuan akan menyatukan serikat pedagang, Tuan Lai secara pribadi datang untuk membujuk kami, bahkan dengan ketulusan seperti itu, dia masih menimbulkan masalah, saya merasa bahwa Sulianyi tidak cocok untuk menjadi Master Paviliun dari Paviliun Surgawi dengan kemampuannya. Ekspresi semua orang sedikit berubah,
dan beberapa dari mereka gempar, mereka semua mencium aroma konspirasi dan subversi. Namun, mereka yang bisa mendiskusikan masalah di sini semuanya adalah orang-orang yang berpengalaman. Pada saat ini, tidak ada yang akan gegabah mengungkapkan pendapat mereka atau memilih pihak, bagaimanapun, itu akan secara langsung mempengaruhi prospek masa depan mereka dan bahkan kehidupan mereka saat ini. Orang tua itu tertawa dan berkata, sepertinya masih ada orang di paviliun Empyrean yang mengerti. Presiden Lian Yi, seorang bijak tunduk pada takdir, banyak orang mengerti pepatah ini, tetapi mengapa tidak? Gong Qiaozhen menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan ekspresi saleh, Tuan Lai, Su Lianyi sangat keras kepala, dia tidak hanya melukai dirinya sendiri, tetapi dia juga ingin menyeret paviliun Empyrean ke dalam jurang. Para tetua dan saya tidak akan pernah menyetujui ini. Kami berharap Lord Lai akan memperhitungkan fakta bahwa kita semua berasal dari serikat pedagang dan membantu kami membersihkan kekacauan dan menyingkirkan pria ini dari posisinya sebagai presiden. Ekspresi Su Lianyi dan tetua lainnya berubah drastis, mereka sangat marah. Ini sudah merupakan kolusi internal dan eksternal untuk memaksa pengunduran diri. Orang tua itu membelai janggutnya dan mengangguk, Penatua Gong benar, kami semua berasal dari serikat pedagang, bagaimana kita bisa tahan melihat Empyrean satu paviliun Anda menurun? Baiklah, saya hanya akan berkontribusi sedikit untuk persatuan serikat pedagang. Dengan lambaian tangannya, lebih dari selusin orang segera menghunus senjata tingkat mereka yang dalam, cahaya pedang dan pedang perlahan menerangi aula, niat membunuh berkumpul bersama seperti dinding besi, berguling. Lampu ungu dan hitam di depan Su Lianyi berkedip-kedip di bawah tekanan udara, dia mengangkat satu tangan, membuat segel tangan, dan berkata dengan suara dingin, apakah ini kekuatan yang disembunyikan Ding San di sisinya tepi emas dan radians perak? Aku akan mengubah kalian semua menjadi sejarah hari ini. Dengan perubahan segel tangannya, bunga dua warna mekar di langit, dan kekuatan besar melonjak terus-menerus. Dalam sekejap, seluruh aula berubah menjadi hujan bunga, kelopak yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan tersebar ke segala arah. Setiap kelopak jatuh di penghalang niat membunuh seperti batu yang dilemparkan ke danau, dengan keras, itu mengguncang ombak, dalam sekejap, riak yang tak terhitung jumlahnya menyebar di sekitarnya, seluruh aula menjadi linglung dan runtuh. Su Lianyi, jangan terlalu sombong. Hukuman apa yang pantas Anda terima karena menghancurkan markas aula utama? Gong Qiaozhen mengangkat tangannya, dan cahaya keemasan jatuh ke telapak tangannya, berubah menjadi gunting naga emas. Dia membuka gunting dengan kedua tangan dan memotongnya, dengan suara, kaca, seekor naga banjir benar-benar muncul secara tidak jelas, ia meraung dan maju di tengah hujan kelopak. Ekspresi Su Lianyi berubah saat dia berteriak, pengkhianat, aku akan mengirimmu ke barat dulu. Kelima jarinya berubah bentuk dan membentuk segel, telapak tangan kanannya menjadi hitam dan mengenai dahi naga. Ledakan, telapak tangan Su Lianyi berubah menjadi bunga hitam dan menekan dahinya, retakan terus muncul di dahinya. Tubuh naga banjir terus-menerus berjuang dan gemetar, meraung berulang kali kesakitan yang luar biasa. Brengsek, Gong Qiaozhen melompat dan membentuk segel tangan, naga banjir segera berubah menjadi cahak keemasan dan terbang kembali ke tangannya, itu berubah kembali menjadi sepasang gunting emas dan terbang ke bawah. Sekarang geng sedang mengalami perubahan besar, dia harus menunjukkan ketulusan yang cukup kepada kamar dagang Tianyuan untuk mendapatkan lebih banyak manfaat di masa depan. Selain itu, karena mereka sudah jatuh, tidak ada jalan kembali. Mata Su Lianyi menjadi dingin saat niat membunuhnya meningkat, dia harus segera memotong simpul Gordian dan mengeksekusi Gong Qiaozhen di tempat, hanya dengan begitu dia akan bisa menekan emosi terburu-buru semua orang dan menstabilkan situasi. Dia membentuk segel tangan dan teratai muncul di telapak tangannya, cahaya putih muncul di dahinya dan terbuka seperti cermin air, di cermin, ada bunga yang serupa, tetapi warnanya berbeda. Bunga di cermin memancarkan seberkas cahaya dan mendarat di telapak tangannya, kedua bunga itu bergabung menjadi satu, bersinar dengan segudang warna. Bunga kehidupan kembar ketidakkekalan. Su Lianyi menjerit lembut saat niat membunuh meledak dari matanya, kedua tangannya melesat ke arah gunting naga emas. Gong Qiaozhen terkejut, dia tahu bahwa ini adalah teknik lawannya yang paling kuat, dan dia tidak bisa mengatasinya dengan kekuatannya sendiri. Tetapi karena semuanya telah menjadi seperti ini,
dia hanya bisa menguatkan dirinya dan menuangkan semua kekuatan Yuan-nya ke dalam gunting naga emas. Sinar cahaya keemasan meledak, dan ada naga yang bergerak diam-diam di dalam. Namun, itu tidak berguna. Bunga dua warna itu mendarat di gunting emas, dan seolah-olah musim semi telah berakhir, seolah-olah 100 bunga telah mekar. Kekuatan gunting naga emas benar-benar ditekan. Hati Gong Qiaozhen bergetar saat dia berteriak, "Tuan Lai, selamatkan aku." Dia melemparkan gunting dan ingin melarikan diri. Ekspresi Sulianyi dingin, dia sudah memutuskan untuk membunuh Gong Qiaozhen, bagaimana dia bisa membiarkannya pergi. Dia mengganti segel tangannya dan seketika, ratusan bunga mengembun menjadi dua warna, ungu dan hitam, mereka jatuh di kepala Gong Qiaozhen, bertekad untuk mengambil nyawanya. "Buas! Diam!" Orang tua itu berteriak, diikuti oleh semburan cahaya abu-abu, tangan tebal dan besar penuh kapalan menamparkan bunga dua warna itu. Menegur telapak tangan, ledakan, kekuatan telapak tangannya memblokir bunga dua warna itu, tetapi tekanan spiritualnya terguncang. Gong Qiaozhen tiba-tiba memuntahkan seteguk darah dan jatuh dari langit, wajahnya pucat. Ekspresi Sulianyi berubah drastis, mantra dua nyawanya yang tidak kekal ditahan dengan kuat oleh Lai Tua, kedua kekuatan itu tidak dapat bergerak di udara. Seluruh aula mulai hancur saat terus bergetar, beberapa batu yang lebih keras diledakkan, sebagian besar berubah menjadi debu dan menghilang ke langit. Tiba-tiba, cahaya perak mekar dan sosok putih datang di atas pedang, dia menyatukan tangannya untuk membentuk kekuatan pedang dan mengarahkannya ke Glabella Sulianyi. Kekuatan pedang menekan celah antara tekanan spiritual kedua telapak tangan, itu seperti garis hitam yang menyebar di air. Ia berjalan di sepanjang jalan yang tidak beraturan, melilit dan berkelok-kelok, dan langsung berenang menuju ruang di antara alis Sulianyi. Meskipun terlihat indah, hati Sulianyi dipenuhi dengan ketakutan yang tak ada habisnya. Jika pedang benang tinta Qi menembus ruang di antara alisnya, dia pasti akan mati. Semua tetua menonton dengan dingin dari samping. Dia tiba-tiba merasakan keputusasaan dan kelelahan. Dia tiba-tiba merasa bahwa mungkin kematian bukanlah hal yang buruk. Dia telah membunuh banyak orang di sepanjang jalan. Mereka yang keluar untuk mencari nafkah cepat atau lambat harus membayar. Dang! Pedang benang tinta hitam Qi itu tiba-tiba diblokir oleh sesuatu dan mengeluarkan suara logam. Itu juga menghasilkan sedikit riak yang menyebar antara tekanan spiritual Lai Tua dan Sulianyi. Apa yang terjadi? Mereka bertiga terkejut dan menatap kepala benang hitam. Tiba-tiba, jari emas muncul. Itu adalah cahaya keemasan tajam yang merembes keluar dari ujung jari yang menghalangi energi pedang. Apa? Siapa itu? Ekspresi pria berjubah putih itu berubah. Lai Tua dan Sulianyi juga terkejut, namun, perasaan mereka benar-benar berlawanan. Jari itu terulur keluar dari kehampaan dan perlahan berubah menjadi telapak tangan, lengan kanan, dan kemudian setengah dari tubuh, sampai benar-benar terbuka. Dia memiliki wajah yang halus dan tampan, mata seperti lautan bintang, dan senyum jahat dan lucu. "Tuan Muda Yun." Sulianyi sangat gembira dan berseru kegirangan, matanya sedikit lembab. Hati Lai Tua tenggelam dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Muda Yun Xiao." Yun Xiao tersenyum, dia menekuk jari emasnya dan menjentikkannya, menghancurkan benang hitam dengan dentang. Pria berbaju putih itu merasakan lengannya mati rasa dan hampir kehilangan semua perasaan. Dia mundur karena terkejut. Kemudian, jari-jari Yun Xiao berubah menjadi cakar dan mencakar tua itu. Tekanan roh yang memenuhi langit hampir tidak ada apa-apa baginya, dan sosok emas melangkah di udara tanpa ragu-ragu. Tubuh tua itu bergetar, dan dia hampir ketakutan. Dia yakin bahwa itu dia bukan lawan Yun Xiao bahkan ketika dia menghadapi musuh secara langsung. Apalagi dalam situasi seperti itu, dia langsung terganggu dan bingung. Bunga kehidupan kembar ketidakkekalan Sulianyi langsung berada di atas angin, itu menekan dan memaksa kekuatan telapak tangannya kembali. Kekuatan tekanan roh di langit segera jatuh ke satu sisi. Orang tua itu mendengus saat seteguk darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia telah menderita luka dalam, tetapi yang membuatnya lebih takut adalah Yun Xiao mengulurkan kelima jarinya dengan senyum jahat dan meraih tenggorokannya. Matanya dipenuhi ketakutan. Jika 5 jari dan jari-jari emas yang bisa menembus besi seperti lumpur itu meraih tenggorokannya, dia pasti akan terbunuh dalam sekejap.
Tiba-tiba, cahaya keemasan mekar, dan pedang Qi dan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya bergegas, lebih dari selusin ahli dengan pedang emas dan perak menyerang bersama, membentuk jaring pedang padat yang terbang menuju Yun Xiao. Pria berjubah putih itu mengambil langkah pertama dan mengangkat pedangnya. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah menjadi satu dengannya, berubah menjadi niat pedangnya dan menusuk. Bum bum bum. Sebelum kekuatan pedang tiba, tekanan roh dari Lai Tua dan Su Lianyi terus hancur, gelombang udara yang menakutkan menyebar ke segala arah. Mereka berdua adalah yang pertama menderita serangan balik, dan mereka terbang kembali seolah-olah mereka telah dipukul oleh palu yang berat. Yun Xiao menarik tangan kanannya dan mengepalkan kelima jarinya, pedang es dingin muncul di tangannya, dan dia menebas lintasan pedang panjang. Dentang, dentang, dentang. Kedua pedang itu berbenturan, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, busur cahaya yang tajam memantul dari kedua pria itu. Seluruh tubuh Yun Xiao berwarna emas, dan hanya ada bekas dangkal di kulitnya, tapi, setiap kali panah mengenai pria itu, darah akan menyembur keluar. Pakaian putihnya diwarnai merah dalam sekejap, dan ratusan luka muncul dalam sekejap, wajah pria itu menjadi pucat. Aku ingat kamu, Yun Xiao mencibir, kamu adalah pembunuh yang membunuh Yuan Bo hari itu, sepertinya Ding San memang dalangnya. Pria berbaju putih itu adalah Tian Jue, yang pernah bertemu Yun Xiao sekali hari itu. Pada saat ini, hati Tian Jue dipenuhi dengan segala macam perasaan, semut yang bisa dia hancurkan dengan mudah saat itu telah menjadi seseorang yang hanya bisa dia kagumi hanya dalam beberapa tahun. Kamu tidak membunuhku hari itu karena alasan apapun, aku akan membiarkanmu pergi hari ini. Pedang Yun Xiao bergetar, dan niat pedang besar menyebar, menghancurkan kekuatan aura pedang lawan yang tak terhitung jumlahnya. Puff! Tian Jue memuntahkan seteguk darah dan jatuh jauh. Pembangkit tenaga listrik lainnya dengan bilah emas dan radians perak juga menderita serangan balik, mereka semua terluka dan mata mereka dipenuhi dengan ketakutan. Hanya beberapa hari lagi bagimu untuk mengatur napas, kata Yun Xiao, Yuan Bo mati di tanganmu, tapi aku pasti akan membunuhmu suatu hari nanti. Ada juga Ding San yang tidak bisa melarikan diri. Tuan Muda Yun, kemana Anda akhir-akhir ini? Su Lianyi bertanya, aku telah mengirim orang untuk mencarimu. Terima kasih kepada Tuan Ding San, basis kultivasi saya telah meningkat pesat, kata Yun Xiao sambil tersenyum, saya telah berkultivasi dalam pengasingan di tanah suci yang tenang dan elegan selama beberapa hari terakhir. Su Lianyi tercengang, keanggunan yang tenang tanah suci. Saya juga pernah ke sana, tetapi saya tidak melihat informasi apapun tentang pendaftaran Anda. Yun Xiao menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, aku memang menemukan satu yang terlihat enak dipandang, saya hanya menjatuhkan orang itu dari dalam keluar dan menggunakannya. Su Lianyi berkata, Yui Wei, senang kamu ada di sini, karena kamu sudah bergerak, apakah itu berarti kamu telah setuju? Yun Xiao mengangguk dengan serius dan berkata, dia setuju. Su Lianyi sangat gembira, saya tahu Anda akan setuju, Anda cukup pintar, ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Katanya, ekspresi Lai Tua sangat jelek, dia menanggung luka-lukanya dan menangkupkan tinjunya, Tuan Muda Yun Xiao, apa maksudmu dengan ini? Tidak ada yang istimewa, kata Yun Xiao, hanya saja mulai sekarang, saya akan bertanggung jawab atas paviliun surgawi, Anda bisa pergi sekarang. Dia melambaikan tangannya untuk mengirim tamu itu pergi. Wajah lelaki tua itu lebih jelek dari labu pahit, dan para tetua dari paviliun Empyrean satu saling memandang dengan cemas. Untuk sesaat, hati mereka goyah, dan mereka tidak tahu harus berpikir apa. Kamu pikir aku akan melindungimu hanya karena kamu bilang begitu? Gong Qiaozhen membalasnya dengan marah, menurutmu kamu siapa? Tatapan Yun Xiao sedalam lautan, dan itu membuat jantungnya berdetak kencang, dia sangat ketakutan sehingga dia mundur beberapa kaki, menyesali apa yang telah dia katakan. Wanita bodoh, diam, Yun Xiao memarahi. Gong Qiaozhen merasa malu dan kesal, tetapi dia tidak berani melakukan apa-apa, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan matanya dipenuhi dengan kebencian. Para tetua, Su Lianyi berkata dengan dingin, aku akan menjadi Frank sekarang, mulai sekarang, Empyrean satu paviliun dan Li Yun Xiao akan berada di depan yang sama, nasib baik dan nasib buruk bergantung satu sama lain, mereka akan menderita bersama dan makmur bersama, jika ada orang yang tidak mau,
Lian Yi tidak akan memaksamu, karena kerja kerasmu selama bertahun-tahun, aku akan memberimu banyak batu purba dan mengirimmu. Pergi. Seorang tetua berkata dengan cemas, Presiden, mengapa Anda begitu percaya diri untuk mempertaruhkan masa depan Empyrean satu paviliun pada pria ini? Meskipun dia adalah reinkarnasi Gu Feiyang, itu semua di masa lalu, dia hanya penguasa bela diri bintang 9 sekarang. Su Lianyi berkata, hidup ini seperti permainan catur, siapa yang tidak berjudi dengan setiap langkah yang mereka ambil. Saya tidak akan memaksa siapapun untuk melakukan apapun. Penatua merenung sejenak dan berkata, semua hal baik harus berakhir, terima kasih telah merawat saya selama bertahun-tahun, Presiden, Yuan akan pergi sekarang, jadi tidak perlu batu primordial. Dia menangkupkan tangannya dan membungkuk kepada Su Lianyi sebelum berbalik dan pergi. Su Lianyi mengangguk sedikit tanpa banyak ekspresi di wajahnya. Ketika dia bertarung dengan tua barusan, tidak ada tetua yang datang untuk menyelamatkannya pada saat hidup dan mati, ini benar-benar membuat hatinya dingin, jadi tidak masalah bahkan jika mereka semua pergi. Gong Qiaozhen buru-buru berkata, Penatua Yuan, tolong tunggu sebentar, paviliun surgawi ini dibangun oleh kerja keras semua orang, bagaimana mungkin Su Lianyi memiliki hak untuk memonopoli semuanya? Petik 2. Yuan berhenti dan membalikkan tubuhnya ke samping, meskipun dia merasa itu masuk akal, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya, dia memang sedikit tidak mau pergi dengan tangan kosong. Melihat bahwa dia yakin, Gong Qiaozhen langsung sangat gembira dan mulai berbicara dengan arogan, paviliun surgawi ini milik semua orang, bahkan jika Anda ingin pergi, Anda tidak bisa pergi begitu saja dengan beberapa batu vitalitas, Anda harus membaginya secara adil untuk meyakinkan semua orang. Oh, lalu bagaimana Anda ingin membaginya? Mata Su Lianyi dipenuhi dengan rasa dingin, dia sudah berniat untuk membunuhnya. Gong Qiaozhen dengan hati-hati menjaga jarak dan dengan dingin mendengus, dia kemudian menoleh ke para tetua dan berkata, ini sangat sederhana, keluarkan akun Empyrean satu paviliun dan kami akan membaginya. Mudah untuk mengatakannya, tetapi ada terlalu banyak hal di kamar dagang yang memiliki harga, dan sulit untuk memperkirakan bagaimana mendistribusikannya, juga, bagaimana Anda memperkirakan harga toko-toko di seluruh dunia. Orang lain memegang dagunya dan berpikir, kita dapat memperkirakan harga secara kasar berdasarkan tingkat barang dan distribusi toko, tidak perlu terlalu tepat, dengan status kita, tidak masalah apakah itu lebih atau kurang. Petik 2. Lumayan, ini ide yang bagus, semua orang setuju dan mengangguk setuju. Orang tua itu juga memperhatikan dengan tenang, berpikir bahwa jika mereka bisa dipisahkan seperti ini, akan lebih baik baginya untuk mengumpulkan para tetua ini lagi, yang secara langsung akan menghindari konflik langsung dengan Yun Xiao. Dengan cara ini, itu akan setara dengan mengusir Su Lianyi. Ayo, ayo, ayo. Yun Xiao melambai pada Gong Qiaozhen, memberi isyarat padanya untuk pergi. Ada apa? Gong Qiaozhen mengerutkan kening, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan di depan semua orang, tidak perlu berbicara secara pribadi jika Anda hanya melakukannya di tempat terbuka. Yah, bukan apa-apa, kata Yun Xiao tanpa tergesa-gesa, aku hanya ingin kamu datang ke sini sehingga aku bisa memukulimu, aku benar-benar ingin membunuhmu. Apa? Gong Qiaozhen terkejut dan segera merasakan gelombang tekanan datang dari langit, dia berteriak ketakutan dan terbang ke langit, berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri ke kejauhan. Bisakah kamu melarikan diri? Yun Xiao menyeringai mengerikan, matanya menyipit, wajahnya tampak sedikit berputar, dan mulutnya membuat gerakan aneh, gelombang esensi purba yang telah lama menyeduh keluar dari organ dalamnya, dia membuka mulutnya dan memuntahkan. Gelombang suara yang aneh. Mengaung, ruang bergetar hebat, dan langit dan bumi mulai berputar, bentuk samar naga bisa dilihat di dalam gelombang suara, dan itu langsung menghantam Gong Qiaozhen. Ledakan, darah menyembur keluar dari tubuh Gong Qiaozhen saat dia dikirim terbang puluhan meter sebelum jatuh dengan keras ke tanah, dia tidak bergerak, dan tidak diketahui apakah dia mati atau hidup. Naga mengaung. Ini sebenarnya raungan naga. Wajah lelaki tua itu menjadi pucat, bahkan dia terguncang oleh raungan barusan, dan luka-lukanya memburuk, keterkejutan di hatinya bahkan lebih sulit untuk digambarkan. Dragon's Roar adalah serangan gelombang suara yang paling kuat, itu bisa mengguncang 9 surga. Namun, karena struktur tubuh manusia benar-benar berbeda dari ras naga,
tidak mungkin untuk meniru pengucapan ras naga. Untuk mengembangkan teknik bela diri gelombang suara ini, seseorang hanya bisa puas dengan yang terbaik kedua, yaitu menumbuhkan raungan harimau. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa seseorang benar-benar bisa mempelajari Dragon's Roar. Para tetua Empyrean satu paviliun juga menjadi pucat. Yun Xiao memejamkan mata dan menghadapi angin sepoi-sepoi saat dia berkata dengan santai, lalat akhirnya hilang, dunia menjadi sunyi. Dia membuka matanya dan melihat sekelompok tetua, siapapun yang ingin membagi aset, melangkah maju. Semua tetua saling memandang dengan cemas, raungan naga barusan telah membuat mereka takut karena akal sehat mereka, jadi siapa yang berani melangkah maju dan mencari kematian? Yun Xiao menunjuk salah satu dari mereka dan memberi isyarat dengan jarinya, kamu, keluar, saya mendengar Anda berbicara tentang rencana distribusi barusan, dan tampaknya sangat kuat, mari kita bicarakan secara detail. Tidak, tidak. Tetua itu sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat melangkah mundur dan berkata, aku tidak kuat sama sekali, aku hanya menyemburkan omong kosong. Oh, sekarang, kata Yun Xiao, aku ingin kamu memberitahuku dengan serius, bagaimana kita harus membagi properti. Petik 2. Ekspresi tetua itu sangat jelek, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang dan berkata, menurut pendapat saya, meskipun semua orang di Empyrean satu paviliun telah bekerja keras, satu-satunya yang dapat dianggap telah memberikan kontribusi adalah Presiden Su Lianyi, karena dia adalah presiden, paviliun Empyrean ini secara alami adalah miliknya sendiri, kami hanya membantu sedikit, jadi jika Anda benar-benar ingin mendistribusikannya, beri kami sedikit batu yuan setiap tahun, bagaimana menurutmu? Benar, benar, itu benar, rencana distribusi ini bagus. Orang-orang lainnya juga menggema, tampak sangat menyukainya. Presiden adalah inti dari kamar dagang, dia sendirian telah mengembangkan kamar dagang ke keadaannya saat ini, jika ada yang ingin pergi, mereka sudah sangat baik untuk mengambil beberapa metastone. Bukankah begitu? Tidak ada yang bisa dikatakan bahkan jika Anda tidak memberi kami batu primordial, lagi pula, kami telah berada di kamar dagang selama bertahun-tahun dan telah memperoleh cukup banyak sumber daya, Presiden tidak pernah memperlakukan kami dengan buruk. Ya, jika kita masih mengambil batu vitalitas, kita akan benar-benar malu menjadi tetua dari Paviliun Empyrean 1, saya pikir kita harus menawarkan beberapa koleksi pribadi kita untuk menebus semua tahun yang kita berutang kepada Presiden. Itu benar, kamu telah mengatakan apa yang ada di hatiku. Semua orang mulai bertepuk tangan dan memuji rencana distribusi. Wajah lelaki tua itu berubah jelek, dan angan-angannya jatuh dalam sekejap, dunia ini masih berbicara dengan kekuatan. Su Lianyi melihat ekspresi para tetua, awalnya, dia tidak bisa berkata-kata, kemudian, dia merasakan kesedihan yang mendalam. Tidak heran jika di antara 7 aliansi pedagang besar, salah satu dari 4 aliansi inti yang awalnya berada di atas akan berantakan di batch pertama dan menjadi eksistensi di bawah. Dia juga mulai menyalahkan dirinya sendiri dan merenungkan dirinya sendiri. Jarang bagimu untuk memiliki kesadaran dan perasaan yang begitu tinggi, kata Yun Xiao, saya benar-benar tersentuh, bagaimana mungkin aku tidak memenuhi kesetiaan dan kebenaranmu. Tinggalkan semua penyimpananmu, senjata tingkat dalam, dan barang-barang berharga, dan kamu bisa pergi. Apa? Kerumunan tercengang, semua pujian berhenti dan aula menjadi sunyi. Bahkan Su Lianyi sedikit tercengang, dia menatap Yun Xiao dengan ekspresi aneh, lalu ke para tetua, dia tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya, tetapi dia mencoba yang terbaik untuk menahannya. Tuan Cloudsky, ini terlalu sulit bagi kami, ekspresi seorang tetua sangat tidak sedap dipandang. Wajah Yun Xiao segera menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin, sulit. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu berbohong padaku? Tidak, tidak. Semua orang melihat bahwa dia akan terbang menjadi marah, dan tekanan itu membuat hati semua orang menjadi dingin, hanya saja setelah kita mengambil artefak mistik penyimpanan Suanji, kita akan tidak punya uang, dan kita hanya akan tersisa dengan artefak mistik hidup kita, Suanji. Apa? Yun Xiao berteriak dengan marah. Kamu tersisa dengan artefak natal mistik kamu. Apakah kalian semua tuli? Apakah Anda tidak mendengar apa yang saya katakan? Tinggalkan penyimpanan Anda, artefak mistik dan barang-barang berharga lainnya, bukankah artefak mistik kehidupan seharusnya berharga? Ah! Semua orang tercengang dan berkata dengan malu,
artefak yang mendalam, Suan Ni ini. Yun Xiao maju selangkah, dan kekuatannya terpancar tanpa bersembunyi, cahaya keemasan dan kilat berkedip, menekan semua tetua sampai wajah mereka menjadi pucat, dan mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Apakah menurutmu kata-kata tuan muda ini adalah kata-kata kosong? Yun Xiao berkata dengan dingin, kamu terlalu berlebihan. Saudari, mari kita bertarung dengan binatang ini. Seorang penatua sangat marah sehingga dia gemetar, dia meraih lancet di udara dan menebasnya sambil berteriak, paling-paling, aku akan mati saja, mengapa kamu begitu sombong? Niat membunuh berkedip-kedip di mata Yun Xiao saat dia berkata dengan dingin, kalau begitu kamu bisa pergi ke neraka. Dia melemparkan pukulan, dan ruang terus berputar di bawah tekanan tinju, bilahnya berhenti beberapa inci dari kepalan tangan, benar-benar ditahan oleh kekuatan yang kuat. Penatua mencoba yang terbaik untuk bergerak, tetapi dia tidak bisa bergerak lebih jauh. Dunia guntur, pecah. Yun Xiao berteriak sambil merentangkan jari-jarinya, penghalang guntur menyebar dari telapak tangannya dan menyebar ke segala arah seperti sumbu benda langit. Ledakan, tubuh tetua itu langsung meledak di bawah pengaruh kekuatan pembukaan dunia guntur, dan pedang daun willow-nya juga patah dengan keras. Pedang itu hancur dan orang itu meninggal. Yun Xiao menyingkirkan dunia guntur, dan langit menjadi cerah lagi, namun, tidak ada suhu di paviliun surgawi, kecuali Su Lianyi, semua orang merasa kedinginan. Lelucon apa, kamu berbicara tentang membagi aset di depanku dengan kekuatan kecil ini? Kamu bahkan membicarakannya dengan sangat baik, apakah otakmu rusak? Yun Xiao bergumam dengan jijik saat dia melirik kerumunan, sengaja atau tidak. Ketika para tetua mendengar kata-katanya dan melihat mata Yun Xiao menyapu mereka, mereka gemetar ketakutan. Itu benar, saya tidak memiliki kekuatan, mengapa saya harus membagi Empyrean satu paviliun? Bukankah itu mencari kematian? Satu kalimat membuat mereka kembali ke kenyataan dingin, yang kuat dihormati. Dan yang lemah seperti semut. Tuan muda Yun Xiao, Anda benar, kami terlalu kacau sebelumnya. Seorang tetua buru-buru mengeluarkan artefak mistik penyimpanannya dan artefak mistisnya sendiri dan meletakkannya di tanah dengan hati-hati. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih telah merawat saya selama bertahun-tahun, Tuan Presiden, aku akan pergi sekarang. Dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menjauh. Para tetua lainnya melihatnya pergi dengan selamat dan mengikutinya, meskipun itu sangat menyakitkan. Jelas bahwa hidup mereka lebih penting, dengan kekuatan mereka, tidak peduli sekte mana yang mereka ikuti, mereka akan ditempatkan pada posisi penting dan tidak perlu khawatir tentang sumber daya. Dalam sekejap, semua tetua telah pergi, tidak ada satupun yang tersisa. Hati Su Lianyi dipenuhi dengan kesedihan saat dia menghela nafas panjang, tiba-tiba, dia merasa bahwa dia adalah satu-satunya yang tersisa di dunia, dia merasa kosong dan kesepian. Apa yang dilakukan bawahan yang tidak manusiawi ini di sini? Yun Xiao terkekeh, mereka semua terbang di saat-saat kritis, apa yang mereka lakukan di sini? Untuk melatih bawahanmu, kamu harus belajar dari Ding San, lihatlah orang-orang ini, masing-masing lebih setia dari yang lain. Wajah tua itu bergerak-gerak, dan dia menangkupkan tinjunya, karena Tuan Muda Yun Xiao telah mengacaukan masalah hari ini, saya akan kembali tanpa hasil apapun, dan Presiden tidak akan menyalahkan saya, aku akan pergi sekarang, saya harap Tuan Muda Yun Xiao akan berpikir dua kali dan tidak menentang perusahaan perdagangan Tianyuan. Jangan terburu-buru untuk pergi, kata Yun Xiao buru-buru, saya masih ingin Tuan Lai tinggal selama beberapa hari lagi. Apa? Ekspresi Lai tua berubah, dan dia berkata, apa yang dimaksud Tuan Cloudsky dengan ini? Petik 2. Yun Xiao menghela nafas, saya tidak punya pilihan, Ling, masih dipegang oleh Ding San, aku ingin melihat apakah aku bisa memanfaatkanmu untuk menukarnya. Kamu terlalu banyak berpikir, Tuan Muda Yun Xiao, kata Lai tua, Nona Ling, adalah putri tercinta Presiden, hanya saja dia tidak patuh dan dipenjara oleh Presiden, dia akan baik-baik saja. Begitu, kata Yun Xiao, tapi saya masih tidak nyaman, mengapa Anda tidak membawa saya ke sana, Tuan Lai? Orang tua itu mengerutkan kening, memberi hormat kepalan tanan, tempat di mana Nona Ling, di penjara adalah rahasia perusahaan perdagangan Tianyuan, maaf saya tidak bisa mengikuti pesanan Anda. Maka tidak ada cara lain, kata Yun Xiao, tuanku,
Lebih baik Anda tinggal dan minum teh, yang lain bisa pergi sekarang. Meskipun nadanya tenang, seolah-olah dia sedang mengobrol dengan Anda, itu sangat sombong sehingga membuat orang tidak nyaman. Pada saat yang sama, itu membuat orang merasa sulit untuk menolak. Wajah tua itu dipenuhi dengan amarah saat dia berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Muda Yun Xiao, apakah Anda benar-benar ingin melawan perusahaan perdagangan Tianyuan? Perusahaan perdagangan Tianyuan telah banyak membantu Anda selama ini, dan kami selalu bekerja sama, tapi hari ini, Anda akan melawan saya." Aku sedikit kecewa. Berhati dingin. Tidakkah menurutmu agak aneh bahwa kamu mengatakan itu? Kata Yun Xiao dingin, "Jika Ling Er tidak bisa kembali menemuiku dalam keadaan utuh dalam waktu 3 hari, aku akan membunuhmu sebagai pengorbanan untuk pedangku, dan kemudian aku akan membunuh jalanku ke perusahaan perdagangan Tianyuan, membuat rencana 20 tahun Ding San tidak berguna." Dia menoleh ke Tian Jue dan berkata, "Bawa kata-kataku ke Ding San." Hati Tian Jue bergetar, dan ketakutan benar-benar melintas di hati daunnya yang dingin dan tidak berperasaan. Dia memandang tua itu, menanyakan pendapatnya. Wajah lelaki tua itu menjadi gelap, dan dia berkata setelah beberapa saat, "Kamu bisa kembali dulu dan memberitahu presiden semua yang terjadi di sini." Baru saat itulah Tian Jue mengangguk, dengan lambaian tangannya, semua orang berubah menjadi cahaya perak dan melesat keluar dari paviliun Empyrean 1, menghilang ke langit. Tiba-tiba, Yun Xiao muncul di depan lelaki tua itu, lalu melakukan gerakan mantra dengan satu tangan dan menepuk dadanya. Orang tua itu terkejut dan buru-buru mundur, dia menggambar lingkaran dengan tangannya, mencoba memblokirnya, tetapi tidak berhasil. Telapak tangan memukul dadanya dengan keras, seperti dicap oleh setrika merah panas, dia mengerang kesakitan, dan kemudian rasa sakit itu menghilang. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ada susunan di dadanya yang menghilang. Segera setelah itu, dia terkejut menemukan bahwa formasi telah muncul di atas dantiannya. Saat bersirkulasi, itu terus merembes ke anggota tubuh dan tulangnya, mengunci meridiannya. Ini adalah kunci esensi berkabut. Orang tua itu berteriak ngeri, kepalanya penuh keringat dingin. Ada ribuan cara untuk menyegel kekuatan asal seseorang, tetapi semuanya berbeda, namun, mereka semua memiliki satu kesamaan, dan itu adalah bahwa mereka sangat berbahaya. Jika segel tidak disegel dengan benar, itu bisa merusak meridian seseorang dan menghancurkan fondasi seni bela diri seseorang. Dalam kasus yang serius, itu bisa menyebabkan penyimpangan qi dan menyebabkan seseorang meninggal di tempat. Yun Xiao berbalik dan mengabaikannya saat dia berkata, "Nona Lian Yi, saya telah menyegel dantian lelaki tua ini, kunci dia, jangan biarkan ada yang menyelamatkannya." Su Lianyi berkata, "Jangan khawatir, saya secara pribadi akan menjaga orang ini, aku akan merombak seluruh Empyrean 1 paviliun dan membentuk tim terpercaya aku sendiri." Runtuhnya kelompok tetua berdampak besar padanya, sekarang, dia tidak percaya pada siapapun, dan segala macam ide terbentuk di dalam hatinya, berencana untuk mengatur ulang paviliun Empyrean 1. "Ya, ini sangat penting," kata Yun Xiao, "saya lega memiliki Anda secara pribadi menjaganya. Ding San harus masih dalam pelatihan tertutup untuk menstabilkan alam transendensi ilahinya. Aku akan pergi ke sekolah bintang dan bulan." "Mengapa kita pergi ke sekolah bintang dan bulan?" tanya Su Lianyi dengan rasa ingin tahu. "Aku sedang mencari cara untuk menyelamatkan Ling Er," kata Yun Xiao, dia maju selangkah dan menghilang. Su Lianyi merenung sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan menatap tua itu dengan senyum dingin dan mengejek. Saat dia hendak mencibirnya, sambaran petir tiba-tiba melintas, dan Yun Xiao telah kembali. Dia berdiri di sana tanpa bergerak, seolah-olah dia tidak pernah pergi, ekspresinya sangat serius, dan dia tidak pernah seserius ini sebelumnya. "Apa yang terjadi? Apa yang terjadi?" Su Lianyi terkejut, "Apa yang terjadi?" Petik 2. Mata Yun Xiao sedikit menyipit, tetapi dia tidak menjawab, sebaliknya, dia mendongak dan merasakan denyutan langit. Su Lianyi mengikuti garis pandangnya, tetapi dia tidak melihat apa-apa. Saat dia hendak bertanya, ekspresinya tiba-tiba berubah, pupil matanya berkontraksi saat dia menatap titik putih yang perlahan melayang turun dari langit. Dia berteriak, "Salju!" June tidak akan pernah membiarkan Fei Xue lepas dari Kail. Orang tua itu juga terkejut, dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Yun Xiao telah menyegel energi primordialnya,
dan 5 indera dan 6 inderanya telah benar-benar terkunci, jadi dia hanya bisa melihat dengan matanya, tidak ada seorang pun di langit yang luas, tetapi dia bisa melihat kepingan salju yang samar, dan jumlahnya semakin meningkat. Apakah presiden datang untuk menyelamatkan saya? Matanya berbinar, dan wajahnya dipenuhi dengan antisipasi. Kepingan salju terus berjatuhan, dan Yun Xiao ditutupi lapisan bunga putih, tetapi dia tetap diam seperti patung. Su Lianyi juga berdiri diam di samping, dia waspada tinggi dan tangannya sudah berkeringat. Dia bahkan tidak tahu siapa musuhnya, dan dia sudah sangat gugup. Ini adalah pertama kalinya sejak dia berada di puncaknya dia merasakan tekanan tak terlihat yang membuatnya bernapas sedikit cepat. Dia mencuri beberapa pandangan ke arah Yun Xiao, dan wajahnya yang cantik tanpa emosi di salju. Yun Xiao tiba-tiba bergerak, bukan tubuhnya, tapi matanya, pupil matanya berubah menjadi merah darah dan setan. Tiba-tiba, kepingan salju berputar-putar di udara. Di tengah kepingan salju berwarna-warni, ada sosok putih yang perlahan turun. Langit di atas seluruh paviliun Empyrean menjadi indah, seolah-olah orang-orang kembali pada malam bersalju. Hati Su Lianyi yang waspada tiba-tiba runtuh. Di dunia bersalju ini, dia benar-benar menyerah pada perlawanan apapun. Rasa takut dan ketidakberdayaan yang mendalam mengalir di hatinya. Dia bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap. Wajah Lai Tua juga pucat. Dia tahu bahwa orang yang datang pasti bukan Ding San. Tidak peduli seberapa banyak kekuatan Ding San telah meningkat, dia tidak akan memiliki niat yang mendalam seperti ini. Salju putih menari di langit saat sosok putih bersih itu mendarat. Dia seperti kepingan salju paling murni, berdiri dengan tenang di langit, tidak pernah berubah. Su Lianyi akhirnya melihat orang itu dengan jelas, hatinya tiba-tiba bergetar saat dia berteriak, "Ling Baiyi!" Tangisan ini sepertinya telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Dia duduk di tanah, lumpuh, tidak dapat mengumpulkan kekuatan apapun. Sosok Ling Baiyi menyatu dengan pemandangan di langit. Salju putih berkibar di sekelilingnya, dan langit yang tak berujung berubah menjadi pantulannya, terisolasi dari dunia. Pembuluh darah biru menonjol di wajah Yun Xiao, dan pupil mata bulan sabitnya hampir menonjol, mengambil setengah dari wajahnya, membuatnya terlihat sangat aneh, menakutkan, dan ganas. Tubuhnya akhirnya bergerak, dan tangannya membentuk segel di depannya. Gelombang cahaya pedang menyembur keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi susunan pedang 36, menyebar ke segala arah. Niat pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dia meraih pedang dingin dan mengangkat tangannya, seluruh bumi tampak mengembun menjadi bayangan yang membentang di belakangnya. Hanya salju putih dan bayangan hitam pekat yang tersisa di dunia. Tiba-tiba, kepingan salju jatuh tanpa suara. Itu adalah satu-satunya gerakan di seluruh dunia. Kepingan salju itu sendiri tidak berubah, tetapi mereka diperbesar di mata mereka sampai mereka melihat kristal es sebening kristal, yang indah. Seluruh dunia ada di dalam bunga ini. Maksudku salju putih. 3 kata ini keluar dari bibir tipisnya, dan pakaian putihnya jatuh. Murid Yun Xiao menyempit, dan seluruh tubuhnya gemetar tanpa sadar. Pedang bintang dingin langit utara di sekitarnya semua berdengung. Kebekuan pedang dingin mengibaskan lapisan es, dan kemudian menjadi sangat stabil. Riak di mata Yun Xiao menghilang dalam sekejap, dan menjadi sedalam laut berbintang. Semua emosinya tersapu pada saat ini. Satu-satunya hal yang tersisa di dunia adalah salju putih dan pedang di tangannya. 36 pedang bintang dingin langit utara terus bergetar hebat, jimat pedang yang tak terhitung jumlahnya dan cahaya dingin menyembur keluar dan menari di tanah. Mereka semua berkumpul ke pedang di tangannya, dan niat pedangnya melonjak. Ledakan, suara pedang pecah terdengar di udara, dan semua pedang bintang dingin langit utara dikirim terbang ke langit dengan kekuatan. Embun beku pada pedang dingin di tangan Yun Xiao juga tenggelam dan langsung meredup. Ada kepingan salju di ujung pedang, itu jernih, seolah-olah selalu ada di sana. Itu seperti sepotong batu giok yang tidak dipoles, sempurna dan tanpa cacat. Dentang, lengan Yun Xiao terkulai, dan pedang panjang itu tertusuk ke tanah, seluruh pedang bergetar, dan kepingan salju meleleh menjadi air, mengalir ke tanah dan menghilang tanpa jejak. Langit bersalju berangsur-angsur menyebar, dan langit cerah kembali. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya seperti mimpi, sangat tidak nyata. Su Lianyi menggosok matanya dan merasa sedikit linglung. Apakah apa yang dia lihat barusan nyata?
Dia tidak yakin, tetapi ketika dia menoleh, dia melihat wajah Yun Xiao pucat seperti kertas, dan matanya yang seperti bulan telah lama menghilang. Tangan kanannya, yang memegang pedang dingin, gemetar hebat, dan pedang bersinar yang tak terhitung jumlahnya tersebar di mana-mana. Puff! Tiba-tiba, Yun Xiao batuk seteguk darah merah cerah jatuh di tanah seputih salju, yang sangat menyilaukan. Pada saat ini, seluruh tubuhnya gemetar, seolah-olah ketakutan besar telah disuntikkan ke dalam tubuhnya dan sekarang semuanya dilepaskan. Tuan Muda Yun, apakah Anda baik-baik saja? Su Lianyi secara bertahap mendapatkan kembali kekuatannya dan bergegas untuk membantunya berdiri. Yun Xiao menggelengkan kepalanya sedikit, tetapi wajahnya masih sangat pucat. Setelah batuk beberapa suap darah, dia tiba-tiba tertawa. Hehe, ha. Darah terus menyembur keluar dari mulutnya, tetapi dia tidak bisa menahan tawa, disertai dengan batuk hebat, sangat kuat, sangat kuat. Apakah kamu mencoba untuk mendapatkan kembali penghinaan atas kekalahan kamu dariku? Hahaha, aku benar-benar ingin melangkah lebih jauh dan menginjak-injakmu lagi. Seluruh tubuh Su Lianyi menjadi dingin ketika dia mendengar itu. Di bawah aura yang mengesankan itu, dia bahkan tidak bisa mengumpulkan sedikit pun perlawanan, namun, orang di depannya ini masih ingin bertarung. Wajah lelaki tua itu juga pucat. Di bawah tekanan barusan, dia sudah berlutut di tanah dan masih gemetar. Setelah menelan beberapa pil obat dan bahan surgawi dan harta duniawi, Yun Xiao sadar dan menyingkirkan pedang bintang dingin surga utara di tanah. Ling Baiyi sudah ada di sini. Apakah tokoh harta karun segudang masih tidur? Mungkin itu tidak akan seintens yang saya bayangkan dan akan segera berakhir. Su Lianyi terkejut. Tuan Muda Yun, maksudmu Zhen? Siapa tahu? Yun Xiao mengangkat alisnya dan berkata, tidak peduli apa, kita akan segera mendapatkan hasilnya. Situasinya semakin menarik, aku harus menyelamatkan Ling sesegera mungkin. Ling Baiyi terkutuk itu. Dia mengertakkan gigi dan mengutuk. Dia baru saja menerobos ke ranah Kaisar Bela Diri Bintang 9 tahap tengah dan penuh percaya diri. Dia bisa saja membobol perusahaan perdagangan Tianyuan untuk menyelamatkan orang-orang, namun, dia tidak menyangka akan terluka parah setelah terkena satu gerakan. Tanpa penundaan lebih lanjut, Yun Xiao berubah menjadi sambaran petir dan menghilang dari halaman paviliun Empyrean One. Ekspresi Su Lianyi dipenuhi dengan perasaan yang rumit. Dia tidak bisa menenangkan fluktuasi emosional di hatinya. Dia merasa seolah-olah dia baru saja melarikan diri dari gerbang neraka dan memiliki kesempatan baru dalam hidup. Apakah ini kekuatan puncak dunia? Dia tertawa pahit dan berkata, setelah bertahun-tahun, saya benar-benar menjadi katak di dasar sumur. Yun Xiao berubah menjadi sambaran petir dan terbang melintasi langit menuju sekolah bintang dan bulan dengan kecepatan yang sangat cepat. Naga tua, bagaimana kekuatan itu barusan? Sangat kuat, jauh lebih kuat dari dia saat itu. Suara Cheyu bergema di benaknya, dia sangat serius. Yun Xiao tersenyum dan berkata, bakat Ling Baiyi tak tertandingi di dunia, 20 tahun telah berlalu, dan dia pasti telah membuat kemajuan lebih lanjut. Aku benar-benar ingin melawannya. Dia hanya bisa merasakan darahnya memanas, dan niat bertarungnya terangsang. Pertempuran. Cheyu tertawa, Anda terlalu memikirkan diri sendiri, bahkan aku mungkin tidak bisa mengalahkannya. Belum tentu, kaulah yang memuji dirimu sendiri, bukan? Anda tidak bisa menang sama sekali, Anda tidak punya harapan. Adikmu. Saya memiliki tubuh sulap naga sejati dan 2 pedang dunia, aku akan membunuh semua dewa di jalanku. Cheyu berteriak marah. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan Wei Qing. Yun Xiao mendengus, Anda tidak akan mati jika Anda berhenti membual. Sialan kamu, aku akan membunuhmu. Anda berteriak. Sesaat kemudian, Yun Xiao tiba di markas sekolah bintang dan bulan. Namun, Han Junting tidak ada di antara mereka. Orang yang bertanggung jawab mengenalinya dan dengan cepat menyambutnya. Kepala penjaga toko pergi ke menara harta karun yang tak terhitung jumlahnya untuk membahas masalah. Toko harta karun. Yun Xiao tersenyum heran. Ding San telah melangkah ke alam transendensi ilahi dan menelan mando dan kamar dagang angin petir. Bagaimana jika dia tidak bisa duduk diam lagi? Dengan masalah internal dan eksternal, bisakah mereka memaksa menara 10.000 harta karun untuk menggunakan semua kekuatan mereka? Dia terkekeh dan berubah menjadi Thunderbolt lagi, menuju ke arah menara harta karun yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap.
Dari waktu ke waktu, ada seniman bela diri yang terbang secara paksa dengan angin di udara, semuanya ke arah menara harta karun, ekspresi semua orang sangat serius. Ada juga banyak yang datang langsung dari tanah suci yang sunyi yang elegan. Menurut aturan kota Xinyan, semua pembudidaya di tanah suci Jingya harus menerima pengerahan serikat pedagang ketika keadaan darurat terjadi di kota. Meskipun aturan ini menjijikkan, itu masih menarik sejumlah besar seniman bela diri keliling karena sumber daya kultivasi yang terbuka di tanah suci yang tenang sangat menarik. Selain itu, hanya ada sedikit orang di dunia yang berani menimbulkan masalah di kota Yan baru, jadi aturan ini tidak pernah diterapkan, sepertinya ini pertama kalinya. Banyak praktisi seni bela diri kuno sangat khawatir karena mereka semua tahu siapa musuh besar yang dihadapi kota Yan baru saat ini. Namun, orang-orang yang tetap sedikit tenang ketika mereka memikirkan fakta bahwa serikat pedagang adalah kekuatan yang kuat, dan bahkan Ling Baiyi tidak akan bisa menang. Yun Xiao juga terkejut, dia bertanya-tanya apakah banyak tokoh harta karun sudah memperhatikan Ling Baiyi dan mulai mengumpulkan prajurit. Dia menyusul seorang seniman bela diri dan berseru, "Teman, bolehkah aku bertanya mengapa kamu bergegas ke menara harta karun?" Pria itu dikejutkan oleh suara diam yang tiba-tiba, dia buru-buru mendorong mundur beberapa kaki dan berkata dengan waspada, "Siapa kamu?" Yun Xiao tersenyum ramah, "Saya baru saja melihat bahwa Anda sedang terburu-buru, tuanku, jadi, saya tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada seseorang apa yang terjadi, apakah Ling Baiyi ada di sini?" Petik 2. Pria itu menatap wajah Yun Xiao untuk waktu yang lama sebelum dia tiba-tiba berteriak kaget, "Ye, kamu adalah Li Yun Xiao." Yun Xiao terkejut, lalu dia mengerutkan kening dan berkata, "Kamu mengenalku?" Pria itu menjadi sangat bersemangat dan berkata dengan suara gemetar, "Aku mengenalnya." Saat itu, pertempuran dengan Run Siang Laut Utara di Kota Bulan Merah mengguncang dunia. Dan kamu sudah lama dicari oleh Kota Bulan Merah, siapa di dunia ini tidak mengenalmu? Yun Xiao menyentuh dagunya dan berpikir, aku menjadi selebriti secara tidak sengaja, haruskah saya mengubah penampilan saya? Tolong jangan, idolaku, kamu idolaku. Pria itu, dengan cepat berkata, dia sangat bersemangat saat dia menyerahkan selembar kertas dan berkata, idolaku, tolong beri aku tanda tangan. Ketika wanita muda kedua keluarga Jiang sedang mencari pasangan melalui seni bela diri, saya ingin pergi juga, tetapi jaraknya terlalu besar, itu semua berkat idola kami bahwa kami bisa mengalahkan pangeran suku laut dan memenangkan kemuliaan bagi umat manusia kami. Setelah Yun Xiao memberinya tanda tangan, dia berkata, bolehkah saya bertanya apakah Anda bergegas ke gedung 10.000 harta karun karena Ling Baiyi? Itu benar, ini untuk berlatih formasi kuno, kami akan menggunakannya untuk melawan Ling Baiyi nanti, kata pria itu. Formasi kuno. Yun Xiao mengerutkan kening, jangan bicara tentang fakta bahwa sebagian besar susunan kuno telah hilang, bahkan jika ada yang tersisa, sebagian besar rusak, ditambah dengan evolusi hukum langit dan bumi, mereka mungkin tidak cocok untuk tempat ini. Pria itu tertegun dan menggelengkan kepalanya, saya tidak mengerti ini, dengan begitu banyak orang yang pergi bersama, itu pasti jenis dengan kekuatan besar idolaku, apakah kamu juga akan pergi ke menara 10.000 harta karun? Itu benar, kata Yun Xiao, saya akan ikut bersenang-senang, aku akan pergi dulu. Tanpa menunggu jawaban pihak lain, tubuhnya menghilang dalam sekejap, hanya menyisakan beberapa busur listrik yang berderak. 1 jam kemudian, Yun Xiao mengungkapkan wujud aslinya di atas menara harta karun, segera, indera ilahi yang tak terhitung jumlahnya mengunci dirinya, dan semua jenis aura jatuh seperti ombak. Siapa itu? Siapa kamu? Sebuah suara tegas terdengar, dan bayangan muncul di udara, itu adalah The Guardian yang muncul sebelumnya. Dia terkejut ketika dia melihat Yun Xiao, tetapi kemudian dia melambaikan tangannya, dan tekanan serta indera ilahi yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi langit segera menyebar seperti air pasang. Langit sangat sunyi, seolah-olah tidak ada orang sama sekali. Jadi itu Tuan Yun Xiao, silakan masuk. Orang ini sangat lugas dan tidak membuang waktu, dia memberi isyarat undangan dan kemudian menghilang di udara. Yun Xiao mengamati area itu dengan indera ilahinya dan segera merasakan aura Wan Yiqian. Sekilas, hanya ada beberapa orang yang berjalan-jalan di seluruh markas menara harta karun, melakukan transaksi sehari-hari. Namun, di bawah indera ilahinya,
setidaknya ada 100 aura kuat yang tersembunyi di sekitarnya, ada juga semua jenis penyergapan berbahaya, dan bahkan dia tidak bisa menghitung semuanya. Pertahanan kali ini jelas jauh lebih kuat dari yang terakhir kali, dan bahkan lalat akan dipantau dengan cermat. Ini Fei Yang, cepat dan datang. Suara Wan Yiqian datang dari jauh, dan dia tampak sedikit bersemangat. Mengikuti suara itu, Yun Xiao berjalan turun dari langit tanpa hambatan, dan pada saat berikutnya, dia muncul di aula pertemuan. Wan Yiqian menyambutnya dengan gembira. Ada 5 orang lain di aula tetua besar Chen Zongqi, Han Junting, Nenek Bunga Matahari, Master Sekte-Sekte Uang Qianseng, dan Qian Wudi. Wan Yiqian meraih tangan Yun Xiao dan berjalan masuk, lalu berkata dengan gembira, "Haha, kamu akhirnya muncul, ayo, tidak ada orang luar di sini, jadi kamu pasti sangat akrab dengan beberapa orang ini." Di antara keenamnya, hanya Qianseng yang tidak dikenal, tetapi dia telah bertemu dengannya beberapa kali di kehidupan sebelumnya. Qianseng berdiri dan tersenyum. Yun Xiao tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban, kemudian, matanya tertuju pada Qian Wudi saat dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Saudara Wudi, kita bertemu lagi setelah perpisahan kita." Qian Wudi panik sejenak dan buru-buru menangkupkan tinjunya sebagai balasannya. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Tuan Yun Xiao adalah Kaisar Bela. Diri yang bergelar kamu menyanjungku dengan memanggilku saudara." Qianseng juga tertawa, "Tuan Yun Xiao, Anda bisa memanggilnya Wudi, anak ini tidak tahu luasnya langit dan bumi, jika dia menyinggung perasaan Anda di masa depan, saya ingin meminta maaf di sini, saya harap Anda bisa memaafkan saya." Yun Xiao menghentikannya, "Saudara Qianseng, kamu terlalu sopan, Tuan Muda Wudi, Anda tidak perlu meremehkan diri sendiri, di antara generasi muda di dunia saat ini, Anda juga orang yang luar biasa, dan pencapaian masa depan Anda tidak akan terbatas, selain itu, Gu Fei yang sudah mati, dan aku Li Yun Xiao dalam hidup ini." Qianseng tersenyum dan berkata, "Ini adalah keberuntungan putraku untuk bisa berteman dengan Tuan Yun Xiao, Wudi, cepat dan terima kasih kepada Tuan Cloudski." Qian Wudi buru-buru naik untuk berterima kasih padanya. Yun Xiao menghela nafas dalam hatinya, dia tahu bahwa ada kesenjangan besar di antara mereka berdua, dan kecuali pihak lain menyusulnya dalam hal basis kultivasi, rasa kagum tidak akan dihilangkan. Qianseng membelai janggutnya dan tersenyum, "Saya masih memiliki satu hal untuk berterima kasih kepada Tuan Yun Xiao, hanya saja saya belum sempat melihatnya secara langsung, hari ini, saya akhirnya bisa berterima kasih kepadanya secara langsung." Yun Xiao ragu-ragu sejenak sebelum dia mengerti apa yang dia maksud, "Kamu berbicara tentang banyak uang, kan?" Qianseng sedikit terkejut, dia tidak berharap dia bisa menebaknya, dia segera menghela nafas dan berkata, "Itu dia, terima kasih telah merawatnya selama ini, Tuan Yun Xiao, dia masih di Yanwu, saya ingin tahu apakah dia baik-baik saja." Yun Xiao menatapnya dengan senyum tipis, dia merasa sedikit takut saat dia menatap Qianseng, dan dia mencoba menghindari matanya. Yun Xiao tertawa, "Apa yang Anda bicarakan, Presiden Qianseng? Geng uang tersebar di seluruh dunia, bagaimana mungkin tidak ada mata-mata di Yanwu? Aku tidak akan percaya bahkan jika kamu memukuliku sampai mati. Di sisi lain, saya tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di kota, saya harus bertanya kepada Presiden." "Hehe," Qianseng tersenyum canggung dan membelai janggutnya, "Saya juga tidak tahu." Wan Yiqian melihat suasananya sedikit canggung dan dengan cepat berkata, "Darren adalah seorang kenalan, tidak perlu terlalu sopan." "Fei Yang, kemana kamu beberapa hari terakhir ini? Aku telah mencoba menemukanmu berkali-kali, tetapi aku tidak dapat menemukanmu, kupikir kau sudah meninggalkan kota." Matanya tiba-tiba menyipit saat dia menatap wajah Yun Xiao dan berkata dengan heran, "Kamu terluka?" "Hehe, jangan khawatir, itu hanya luka kecil. Saya mendapat kesempatan keberuntungan beberapa hari yang lalu," kata Yun Xiao, "basis kultivasi saya telah meningkat pesat, jadi saya pergi mencari tempat untuk menstabilkan alam saya." Murid Wan Yiqian menyempit, dan dia diam-diam terkejut, dia tahu bahwa cedera Yun Xiao sama sekali bukan luka kecil, tetapi cedera langsung pada organ dalamnya, jelas, itu adalah karya seorang ahli yang sangat kuat. Berapa banyak orang di kota Yan baru yang bisa melukainya sedemikian rupa? Mungkinkah Ying Luo? Dia segera memikirkan Ding San, dan hatinya tidak bisa menahan kebahagiaan,
jika mereka berdua langsung menjadi musuh, itu akan menjadi yang terbaik. Fei Yang, pertempuran besar sudah dekat, Anda tidak boleh menyakiti tubuh Anda, aku harus beristirahat dengan baik beberapa hari ini. Wan Yiqian bertanya dengan prihatin. Jangan khawatir, kata Yun Xiao sambil tersenyum, tidak butuh waktu lama bagi saya untuk pulih dari cedera ringan ini. Baru pada saat itulah Wan Yiqian menunjukkan ekspresi lega dan berkata dengan ekspresi serius, izinkan saya menanyakan satu hal, apakah Ding San benar-benar memasuki transendensi ilahi? Petik 2. 5 lainnya juga menyipitkan mata. Mereka dan melihat ke atas dengan ekspresi muram. Ya, Yun Xiao mengangguk, itu benar. Wan Yiqian menghela napas panjang, ekspresi rumit di wajahnya tiba-tiba menjadi tenang, setelah berpikir sejenak, dia tampak sedikit kesal dan terus mondar-mandir di aula. 5 orang lainnya juga mengenakan ekspresi serius dan tampak tenggelam dalam pikirannya. Itu adalah masalah besar bagi seorang prajurit untuk memasuki transendensi ilahi, bahkan di ranah seni bela diri surgawi, belum lagi itu adalah momen kritis di Serikat Pedagang. Wan Yiqian sepertinya berbicara pada dirinya sendiri saat dia terus berbisik, bagaimana ini mungkin, bagaimana ini mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu tidak masuk akal. Semua orang yang hadir bisa mendengarnya dengan jelas. Han Junting masih terlihat seperti orang tua dan bertanya, Tuan Menara, mengapa tidak? Wan Yiqian tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan apa-apa, Fei Yang, Anda adalah salah satu peserta, bisakah Anda menggambarkan situasinya secara rinci? Yun Xiao menjelaskan semuanya secara rinci, termasuk identitas Ding Peng dan Ding Ling, namun, dia merahasiakan masalah Chang Wuqiong. Wajah keenam orang itu semuanya ditutupi dengan lapisan es, dan mata mereka bersinar karena marah. Kematian Zhu Qishui dan Su Wanzhen membuat wajah mereka sangat jelek. Meskipun semua orang bersaing satu sama lain dan bahkan bertarung sampai mati berkali-kali, mereka telah berjuang selama bertahun-tahun. Pada saat ini, ketika mereka mendengar kematian yang begitu tragis, mereka semua merasakan simpati. Wan Yiqian sedikit mengangguk, deskripsi Yun Xiao persis sama dengan apa yang dia dengar, lagi pula, banyak orang telah melarikan diri saat itu, jadi mudah untuk mengetahui detailnya. Jika kita benar-benar harus bertarung, apakah kamu bisa mengalahkan Ding San? Tanya Han Junting. Kamu bercanda, kepala toko, kata Yun Xiao sambil tersenyum, kamu benar, bagaimana mungkin aku bisa menang ketika aku ditekan oleh tingkat kultivasiku? Ding San ingin membunuhmu. Wan Yiqian tiba-tiba berkata, orang misterius muncul dan menghentikannya, tahukah Anda siapa itu? Matanya bersinar saat dia menatap Yun Xiao. Informasi yang dikumpulkan oleh semua pihak persis seperti yang dikatakan Yun Xiao, tetapi tidak ada yang tahu siapa pria misterius itu. Yun Xiao berpura-pura tenggelam dalam pikiran dan berkata, aku punya tebakan, tapi aku tidak bisa memastikan, ini adalah masalah yang sangat penting, jadi Anda tidak bisa begitu saja membicarakannya. Petik 2. Wan Yiqian kesal, tetapi dia masih berkata dengan acuh tak acuh, karena itu masalahnya, aku tidak bisa memaksamu, karena Ding San telah memasuki alam transendensi ilahi, dia secara alami akan menjadi kekuatan puncak dalam pertarungan melawan Ling Baiyi. Saya telah mengirim orang untuk mengunjunginya beberapa kali, tetapi mereka semua mengatakan bahwa dia masih dalam pengasingan, dapat dimengerti jika dia benar-benar berada dalam pengasingan, tetapi dalam beberapa hari terakhir, kamar dagang Tianyuan hampir menelan kamar dagang Mando dan kamar dagang Angin Guntur, dan sebagian besar paviliun surgawi juga telah ditelan oleh mereka, itu sebabnya aku curiga bahwa dia menggunakan pengasingan sebagai alasan untuk memperluas wilayahnya. Yun Xiao berkata dalam hatinya, apa yang kamu rencanakan dengan 1000 yuan? Wan Yiqian berkata dengan serius, Serikat Pedagang adalah salah satunya, kami maju dan mundur bersama, saya harus bertanya dengan jelas, apa yang ingin dilakukan Ding San? Apakah dia mencoba memecah Serikat Pedagang atau semacamnya? Pada saat kritis ini, saya tidak akan membiarkan perselisihan internal seperti itu terjadi. Mereka berenam berpikir, 2 dari 7 aliansi pedagang telah dilahap, dan perselisihan internal masih tidak diperbolehkan. Adapun apa yang ingin dilakukan Ding San, saat ini, bahkan orang buta pun bisa melihatnya. Namun, ini semua adalah pikiran di hati semua orang, dan tidak ada yang bisa mengatakannya dengan lantang.
Itu benar, Qian Seng menggema, itu sebabnya kami berkumpul di sini untuk membahas tindakan pencegahan, kami ingin meminta penjelasan Ding San. Yun Xiao berpikir, karena mereka bahkan tidak mengundang Su Lianyi, jelas bahwa paviliun Empyrean yang satu memang tidak penting di mata mereka, jadi, apakah Anda berencana untuk pergi ke pintu mereka dan memaksa mereka untuk turun tahta? Petik 2. Wan Yiqian mengangguk, itu benar, kami tidak punya banyak waktu tersisa, kita harus sampai ke dasar ini hari ini. Ketika saya datang ke sini, saya melihat banyak prajurit berkumpul, kata Yun Xiao, kudengar mereka akan berlatih susunan kuno. Petik 2. Wan Yiqian berkata, benar, saya baru saja mendapat berita, Ling Baiyi mungkin akan tiba di kota Yan baru dalam beberapa hari, jadi dia harus bergegas dan berlatih formasi, ini juga alasan mengapa saya ingin Ding San mengungkapkan posisinya, Fei Yang, aku butuh bantuanmu, tatapannya sangat tulus. Yun Xiao berpikir bahwa Ling Baiyi telah datang ke sini, tetapi alih-alih langsung pergi ke toko harta karun, dia telah mempermainkannya terlebih dahulu, jelas bahwa dia sama sekali tidak menganggap serius simpanan harta karun segudang, atau mungkin dia sedang menunggu susunan besar kuno ini atau semacamnya. Satu sisi seperti menghadapi musuh besar, sementara sisi lain seperti bermain-main, pemenangnya sudah jelas. Yun Xiao menghela nafas dan berkata, baiklah, aku akan membantumu, tapi saya punya dua syarat. Katakanlah, bahkan jika itu 200, selama saya bisa melakukannya, saya pasti akan setuju. Wan Yiqian sangat gembira dan menepuk dadanya seperti yang dia janjikan. Pertama, kata Yun Xiao, aku ingin kamu membantuku mengeluarkan Ding Ling. Wan Yiqian berkata dengan serius, selama Ding Ling, baik-baik saja, saya akan mencoba yang terbaik untuk bernegosiasi dengan Ding San, jika negosiasi gagal, saya akan menyelamatkan Ding Ling, bahkan jika saya harus menghancurkan perusahaan perdagangan Tianyuan. Yun Xiao sangat puas. Kedua, saya telah mencari dua bahan surgawi dan harta duniawi, saya ingin tahu apakah toko harta karun segudang memilikinya. Wan Yiqian tertawa dan berkata, apakah kamu tidak tahu toko harta karun? Selama ada sesuatu di dunia ini, kemungkinan besar saya memilikinya. Petik 2. Besi inti bumi dan esensi es surgawi yang ekstrim, kata Yun Xiao, itu mereka. Bersambung.